Tapi karena dia tidak kabur dari medan, dia tetap datang ke daerah, tetap bersua dengan rakyat, tetap senyum meski difitnah. Dan yang paling penting, dia tidak membalas dengan dendam. Dia membalas dengan kerja. Ini adalah pelajaran penting. Jokowi mengajarkan satu hal ke Gibran. Jangan buktikan dirimu ke elit, buktikan dirimu ke rakyat. Karena rakyat yang punya suara, rakyat yang punya kekuatan. Dan Gibran paham betul rumus itu. Makanya tiap dia muncul di lapangan, rakyat berebut mendekat. Bukan karena mereka dibayar, tapi karena mereka melihat harapan. Harapan yang dulu ada di Jokowi, dan kini mereka lihat bersinar di Gibran. Inilah yang paling mengganggu elit politik tua, bahwa rakyat ternyata masih bisa jatuh cinta sama kejujuran. Gibran bukan cuma anak Jokowi, dia adalah cermin dari generasi baru yang muak dengan basa-basi. Dan itu yang bikin dia berbahaya bagi sistem lama. Karena Gibran gak perlu pakai bahasa tinggi untuk didengar. Dia cukup hadir dan rakyat mengerti. Lihat baik-baik siapa yang hari ini paling berisik ingin menjatuhkan Gibran. Bukan rakyat, bukan masyarakat bawah, tapi segelintir elit yang merasa kursi mereka mulai goyang. Mereka yang selama ini merasa punya kuasa warisan, kini terancam oleh sosok muda yang bahkan belum genap 40 tahun. Dan inilah yang menyakitkan bagi mereka. Gibran tidak membangun kekuatannya dengan menghancurkan orang lain. Tapi dia membangun dari keteladanan, dari kerja nyata, dari kedekatan yang tidak dibuat-buat. Sama seperti sang ayah, Joko Widodo, seorang mantan presiden yang kini telah purna tugas tapi tetap menjadi simbol kekuatan kerakyatan yang sulit disangkal. Lalu hari ini, rakyat menyaksikan sendiri bagaimana estafet itu sedang dilanjutkan. Bukan secara dinasti, bukan karena koneksi, tapi karena Gibran menunjukkan kapasitas, bukan sekadar identitas. Dan inilah yang harus diakui. Indonesia sedang mengalami transisi kepemimpinan politik yang lebih jujur, lebih muda, lebih membumi. Apa yang dulu dimulai Jokowi dengan tangan kosong dan mimpi besar, kini sedang dilanjutkan Gibran dengan semangat baru, cara baru, tapi dengan nilai-nilai lama yang tidak boleh mati. Dekat dengan rakyat, kerja keras, dan rendah hati. Teman-teman, ini bukan soal satu keluarga, ini soal satu warisan. Warisan bahwa politik tidak harus kotor, bahwa pemimpin bisa lahir dari rakyat dan kembali untuk rakyat, bahwa kita tidak butuh pemimpin yang tinggi jabatan, tapi jauh dari kenyataan. Kita butuh pemimpin yang mau berdebu, berpeluh, dan menyatu dengan tanah tempat rakyat berpijak. Dan kalau hari ini Gibran dihujat, difitnah, dipaksa tunduk, maka itu adalah bukti bahwa ia sedang di jalur yang benar. Karena sejarah selalu mencatat, pemimpin besar tidak pernah lahir dari pujian, tapi dari perlawanan. Dan untuk Indonesia ke depan, Gibran bukan lagi hanya anak dari presiden. Dia adalah anak zaman yang akan membawa bangsa ini menuju masa depan, yang tidak hanya maju tapi juga menyatu dengan rakyatnya. Jadi untuk mereka yang masih memandang remeh, yang masih terjebak dalam mentalitas lama, yang masih sibuk menyusun strategi kudeta politik demi mempertahankan ego tua mereka, awas, karena zaman sedang berubah. Dan generasi baru tidak akan lagi meminta izin untuk mengambil alih masa depan. Selamat datang di era baru Indonesia, era di mana pemimpin bukan dilahirkan dari rahim kekuasaan, tapi dari pelukan rakyat. Dan Gibran adalah salah satu simbol paling kuat bahwa masa depan itu sudah datang dan tidak bisa dihentikan.